sudah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di awal minggu ini, di hari Senin yang penuh ceria. Kita harus terus mengimani dan meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan bagi kita, memulihkan segala kondisi hidup kita, sehingga kita tetap harus semangat di dalam Tuhan. Mari kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mengambil bagian di dalam doa-doa syafaat kita bagi bangsa, bagi dunia, bagi sesama yang membutuhkan kita melalui doa kita. Kita mengambil saat teduh di dalam Tuhan. Marilah kita mengimani bahwa persekutuan doa kita pada malam hari ini terjadi semua karena pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita puji, kita tinggikan nama Bapa di surga. Kita muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji bersama-sama memperhatikan bagian Alkitab kita yang akan kita renungkan pada malam hari ini dari Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Tetaplah setia dan yakin
bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kita, memampukan kita melewati segala kondisi bahkan yang tersulit. Setia dan yakin Tuhan bersama kita. Kita akan pujikan lagu Kasih Allah Melingkupi Saya. Dengan bersehati, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Pertama-tama, kita tetap setia berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berlalu di muka bumi ini, baik di seluruh dunia, terlebih di Indonesia, bahkan terlebih di NTB yang kita tahu semakin merajalela, zona merah terasa di NTB, tapi kita percaya kasih Tuhan tetap melingkupi kita semuanya. Mari kita sungguh-sungguh berdoa bersehati. Kita juga doakan untuk gerakan social distancing agar seluruh masyarakat bisa mendukung gerakan ini. Bahkan juga dengan penuh kesadaran mereka melakukan sebagai rasa solidaritas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kita juga doakan untuk para saudara-saudara kita, sesama kita yang saat ini terjangkit wabah COVID-19 ini, dimanapun mereka berada, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Mari kita terus berdoa bagi mereka, meminta Tuhan memberikan kekuatan, semangat untuk mereka bisa berjuang dalam sakit COVID ini. Kita juga terus doakan, masih ada juga keluarga yang kehilangan sanak keluarganya, orang-orang yang mereka kasihi, kekasih hati mereka karena terserang wabah COVID-19 ini. Mari kita meminta Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Pak Daris akan berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang baik, yang memelihara hidup kami Tuhan, dan selalu menemani kami dalam setiap kondisi apapun, baik dalam keadaan ketika kami senang, susah, dalam keadaan sehat dan sakit, bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami, Engkau selalu menemani kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan umat manusia, bahkan pergumulan bangsa kami mau datang kepadamu
Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang maha mendengar dan maha penolong. Engkau selalu mengabulkan setiap permohonan kami Tuhan, di dalam kehendak Tuhan yang Tuhan pandang baik. Kami terus berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu supaya wabah ini segera berlalu, dan kami sebagai umat manusia boleh hidup normal kembali untuk boleh bekerja, berkarya, membangun relasi-relasi kami dengan sesama kami Tuhan, bahkan boleh melakukan segala aktivitas kami setiap hari. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasihani kami, kasihani umat-umat-Mu di dunia, kasihani kami sebagai bangsa Indonesia Tuhan, bahkan kasihani kami sebagai gereja-gereja Tuhan. Biarlah wabah ini segera berlalu di dalam kuasa-Mu Tuhan, dan Kau boleh memberikan kami kasih yang besar terhadap wabah ini. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk gerakan social distancing yang terus kami sama-sama dukung Tuhan. Kami berdoa supaya sebagai masyarakat kami terus hidup di dalam social distancing, mematuhinya Tuhan, agar kami boleh terlepas dari wabah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat-Mu di seluruh dunia ataupun di Indonesia, setiap mereka yang sedang dirawat Tuhan karena adanya wabah ini. Tuhan, Engkau pulihkan mereka, berikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka, dan Engkau yang boleh pulihkan setiap mereka dengan kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap mereka yang mungkin telah kehilangan sanak saudara mereka Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan mereka, agar mereka terus dipenuhi sukacita, karena mereka boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menguatkan mereka di dalam rasa kehilangan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita tetap setia berdoa untuk para medis yang boleh melayani setiap pasien yang terjangkit wabah COVID-19 ini. Kita doakan dokter, perawat, kita doakan tenaga-tenaga medis yang lainnya, karyawan rumah sakit yang pastinya terlibat secara dekat dengan pasien-pasien ini. Biarlah Tuhan melindungi mereka selalu. Tuhan memberikan kekuatan iman ke dalam hati mereka, dengan penuh dedikasi yang tinggi mereka tetap melayani masyarakat dengan penuh cinta kasih, bahkan juga keberanian yang besar dari Tuhan. Mereka tetap setia melayani. Mari kita sungguh-sungguh berdoa untuk para tenaga medis. Kita juga doakan untuk anak-anak Tuhan, terkhusus untuk jemaat GKT, baik jemaat GKT di Sumbawa terlebih seluruh Indonesia, supaya mereka pun juga terlindungi dari wabah ini. Tuhan terus jagai mereka hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami hadir Tuhan, bersehati, bersekutu bersama. Sekalipun mungkin saat ini kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, hati yang sama yang tertuju kepada Allah yang satu boleh senantiasa menolong kami ya Bapa. Saat ini kami bersama-sama berseru Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk Engkau terus memberikan kekuatan bagi dokter, bagi perawat, tenaga medis, karyawan-karyawan rumah sakit, puskesmas, yang mungkin bisa berjumpa secara dekat, terlibat secara langsung dengan para pasien ya Bapak, untuk mereka bisa menolong pasien-pasien COVID-19 ini supaya bisa sehat. Tentunya mereka juga manusia yang terbatas, yang punya kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kekuatan baik secara fisik maupun mental, iman mereka ya Bapak, supaya mereka tetap setia melayani dengan dedikasi yang tinggi, mengasihi setiap pasien-pasien yang mereka rawat dengan penuh dedikasi Tuhan, sehingga mereka pun juga diberikan semangat di dalam melayani para pasien ini ya Bapak. Engkau berikan kesehatan juga, perlindungan supaya mereka pun tidak terjangkit wabah COVID ini Tuhan, dan mereka bisa sungguh-sungguh menolong para pasien ya Bapak.
Kami sadar Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan para dokter, perawat dan tenaga medis yang lain Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau terus tolong mereka ya Bapa. Engkau terus mampukan mereka, Engkau terus lindungi mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada, jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Kristus Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Lindungi kami dari wabah COVID ini Tuhan. Jagai kesehatan kami Tuhan. Bahkan seluruh umat manusia di seluruh dunia ini Tuhan, Kau juga lindungi dari wabah ini ya Bapa. Hindarkanlah kami Tuhan, kami yang boleh menjagai diri Tuhan dengan segala macam anjuran-anjuran Tuhan. Kau juga tolong mereka semuanya ya Bapa, supaya mereka terlindung Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi setiap umat-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi umat ciptaan-Mu di seluruh dunia ya Bapa. Kami berserah untuk doa-doa kami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga terus berdoa untuk pekerja yang saat ini bergumul terkena dampak social distancing ini. Tentunya mempengaruhi para pekerja yang ada, bahkan pengusaha-pengusaha yang ada. Kita terus doakan mereka supaya Tuhan memberikan pemeliharaan hari lepas hari. Mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan, bahkan kerjasama yang baik antara karyawan dan pengusaha, sehingga karyawan pun juga bisa memahami dan semuanya bisa terpelihara dengan baik. Kita terus mohon tuntunan Tuhan, kita terus doakan juga buruh harian ataupun penjual-penjual yang senantiasa mereka berjuang untuk hari lepas hari, untuk kehidupan mereka, biarlah Tuhan senantiasa cukupkan kebutuhan mereka. Kita juga terus doakan untuk pemerintah bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah kita, supaya mereka diberikan hikmat dalam menyelesaikan wabah COVID-19 ini dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Kita juga doakan untuk aparat keamanan, untuk TNI, Polri, ataupun aparat-aparat keamanan dimanapun yang mereka boleh siaga senantiasa. Kita juga doakan bahwa di daerah-daerah, di gang-gang sudah mulai banyak sekali warga yang melakukan pos ronda, dan mereka cukup disiplin dan ketat ketika warga yang lain atau pengunjung hadir. Mereka menyiapkan segala atribut untuk mendukung kebersihan tubuh. Mari kita terus doakan mereka supaya mereka pun juga dilindungi dan tetap sehat. Mari kita berdoa. Pak Daris akan mendoakan doa ini. Mari kita berdoa. Kami juga terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk seluruh umat-umat-Mu yang bergumul tentang social distancing. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bekerja sebagai petani, ataupun sebagai nelayan, sebagai buruh, ataupun juga pekerja-pekerja online Tuhan, yang harus bergumul dengan banyak hal seperti Gojek dan lain-lainnya. Biarlah Tuhan yang menolong. Di satu sisi mereka harus bergumul Tuhan, bahwa harus bekerja dari rumah dan juga tetap mendukung program social distancing. Tetapi di sisi yang lain Tuhan, mereka juga harus bergumul untuk mendapatkan kebutuhan hidup melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni di luar Tuhan, di luar rumah. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh mencukupkan kebutuhan hidup mereka, supaya mereka boleh juga hidup sehat dan terhindar dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah setiap saudara kami ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, agar mereka boleh terus menikmati hidup dengan penuh sukacita. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, para menteri. Berikan mereka kesehatan kepada hamba-hamba-Mu ini, agar terus diberikan kemampuan, hikmat untuk boleh memikirkan bangsa kami dalam kondisi wabah COVID-19 ini.
sehingga kami boleh bersatu hati terus mendukung pemerintah di dalam penyelesaian dan juga boleh keluar dari situasi wabah ini Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, juga kepada kabupaten, kota, kepada kecamatan, juga lurah, desa, RT, RW ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada pemerintah kami, agar mereka juga terus diberikan kemampuan untuk boleh mengambil bagian di dalam tanggung jawab di dalam menyelesaikan perkara bangsa kami yang melanda bangsa kami dan juga melanda dunia. Kami berdoa Tuhan yang menolong kami semua. Kami serahkan pemerintah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang melindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan baik itu TNI dan Polri, dan juga aparat-aparat keamanan lainnya Tuhan, ataupun setiap mereka yang bertugas sebagai relawan untuk menjadi bagian daripada keamanan bangsa kami, ataupun juga menjadi keamanan setiap kampung yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah hamba-hamba-Mu ini selalu ditolong oleh Tuhan, dilindungi dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir, kita terus doakan untuk setiap pergumulan saudara seiman kita. Kami sebagai pemimpin jemaat pastinya setiap hari selalu umat kami ada di dalam doa-doa kami. Dan tentunya setiap kita yang saat ini dipakai oleh Tuhan untuk terus berdoa bagi sesama kita. Mari ketika kita juga mengenal, mengingat saudara kita yang bergumul pada masa-masa saat ini, kita terus doakan. Mereka yang sakit juga kita terus doakan. Pekerjaan mereka pada masa-masa saat ini, mari kita doakan. Kita juga doakan untuk gereja di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia yang saat ini kesulitan beribadah sehingga harus beribadah di rumah masing-masing melalui media sosial apapun, bahkan melalui doa persekutuan, membaca Alkitab sendiri. Kita terus doakan supaya gereja tetap dilindungi oleh Tuhan, dan terlebih gereja yang hidup itu adalah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, boleh terus setia imannya semakin kuat di dalam Tuhan dalam kondisi apapun. Kita juga terus doakan untuk kondisi ekonomi dunia dan juga kondisi ekonomi Indonesia yang pastinya melemah karena wabah COVID-19 ini. Mari kita terus doakan supaya kondisi ekonomi ini segera boleh pulih, dan seperti sedia kala semua bisa beraktivitas, semua bisa bekerja. Mari kita doakan. Bapa di surga, tak henti-hentinya Tuhan kami terus berdoa bagi umat Tuhan di seluruh dunia, bahkan umat Tuhan yang Engkau percayakan senantiasa ada dalam doa-doa kami, kekasih-kekasih hati kami, jemaat-jemaat kami Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang menjerit karena mereka bingung, mereka khawatir, mereka takut. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah mereka Bapa, menghabuskan segala kecemasan hati mereka ya Bapa. Karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus, iman yang Engkau anugerahkan di dalam hidup mereka seharusnya memulihkan kondisi mereka ya Bapa. Tuhan, mungkin mereka bergumul permasalahan perekonomian saat-saat ini Tuhan, semua mengalami ya Bapa. Oleh sebab itu kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap yakin dan percaya di dalam Engkau. Mereka mulai menata pikiran mereka, mereka mulai menata hati mereka, hidup mereka Tuhan, untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat-saat ini Tuhan. Jangan biarkan mereka lemah, jangan biarkan mereka rapuh, dan pada akhirnya mereka jatuh Tuhan.
Karena kami percaya Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Ketika mereka mulai lemah jatuh Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami semuanya tergeletak ya Bapa. Sebab tangan-Mu yang kuat itu akan menopang kami ya Bapa. Dan biarlah iman kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan ya Bapa. Biarlah anak-anak Tuhan mempunyai semangat hidup ya Bapa. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan, sedang berputus asa, sedang bergumul dengan sakit penyakitnya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu besar, kuasa-Mu sanggup melawan segala sakit penyakit Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu itu yang menjamah hidup mereka Tuhan, memberikan kekuatan secara fisik maupun mental mereka Tuhan. Secara psikis Engkau juga jamah mereka Tuhan, sehingga dalam masa-masa saat ini ya Bapa, mereka semakin merenungkan hidup mereka di dalam Engkau, menikmati kasih-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan yang terlebih ya Bapa, Engkau jamah segala sakit penyakit mereka Tuhan, baik melalui dokter, perawat, tenaga medis, melalui obat-obatan, bahkan melalui peralatan medis Tuhan, melalui keluarga dan kesetiaan keluarga merawat mereka ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang memakai semuanya sebagai saluran berkat-Mu. Engkau sendiri yang memberikan kemampuan juga ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan rumah tangga anak-anak Tuhan. Mungkin ada yang bermasalah di dalam komunikasi. Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kasih. Engkau lembutkan hati setiap anak-anak Tuhan. Jangan biarkan mereka mengeraskan hati ya Bapa. Karena kami percaya anak-anak Tuhan tumbuh melalui kasih ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang telah memberikan kasih yang terbesar ya Bapa ke dalam setiap kami Tuhan. Engkau lembutkan hati kami, berikan kami damai sejahtera ya Bapa, sehingga dengan mudah kami bisa mengampuni, dengan mudah kami bisa mengasihi, dan terlebih ya Bapa, dengan mudah kami bisa bergandeng tangan maju untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan ketidakstabilan perekonomian di seluruh dunia, terlebih bagi bangsa kami Tuhan. Perekonomian semakin kacau ya Bapa. Bahkan di dalam kekacauan ini Tuhan, terkadang kejahatan juga semakin merajalela, dan pastinya itu membuat masyarakat cemas. Tuhan, kasih-Mu yang begitu mulia, agung, dan besar itu, tolonglah kami ya Bapa, pulihkan kondisi perekonomian dunia, pulihkan kondisi perekonomian Indonesia, pulihkan kami semuanya ya Bapa, dan jauhkan kami dari orang-orang yang jahat. Dan Kau jamah hati mereka ya Bapa yang bermaksud tidak baik. Biarlah mereka bisa berjuang dengan hidup yang mungkin memang susah menurut ukuran manusia, tapi kami percaya kasih-Mu yang sama, kasih-Mu yang adil, pastinya Engkau memelihara kami hari lepas hari ya Bapa. Jangan biarkan kami berpikir untuk perkara-perkara yang di atas, yang tidak bisa kami jangkau, tapi biarlah kami menata hidup kami untuk terus, ketika kami boleh diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kami sudah sangat bersyukur. Dan biarlah kami mensyukuri apa yang kami nikmati hari lepas hari dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Tuhan. Biarlah kami dengan penuh setia, ketekunan, dan kesabaran untuk menanti janji-janji Tuhan, dengan segala kehendak-Mu, waktu yang tepat bagi-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami persembahkan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin bahwa setiap kebenaran firman Tuhan sungguh akan menumbuhkan iman kita, jika kita sungguh-sungguh mau belajar dari Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Kita akan pujikan lagu Kasih.
Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk belajar bagian firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai 18. Kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Saya bacakan untuk ayat 13, lalu Bu Rika ayat 14. Silakan Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan di Alkitab kita masing-masing, supaya kita boleh dikuatkan dari firman Tuhan yang kita dengar. Saya mulai dari ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita diambil dari satu kalimat yang di dalam bagian ini, ayatnya yang ke-15, bagian terakhir. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan hidup kita di dalam masa-masa COVID-19 ini bukan perjalanan yang gampang. Ada begitu banyak tantangan yang kita harus hadapi. Mungkin kita sebagai pengusaha, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin sebagian dari saudara kita yang bergelut di dunia usaha, omsetnya menurun ataupun pengurangan karyawan dan sebagainya. Ataupun ketika kita berposisi sebagai karyawan, kita mengalami satu kondisi, mungkin ada yang dirumahkan ataupun bahkan diberhentikan. Nah, ketika kita berada di dalam posisi sebagai pelayan di gereja, kita pun juga mengalami pergumulan yang sama, bahwa gereja hari ini tidak bisa beribadah, dan banyak pergumulan-pergumulan jemaat yang harus dipikirkan di dalam kondisi hari ini. Bahkan saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara, kita sedang berada di dalam pergumulan yang lain. Dan tentunya manusia diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu banyak. Dan ada yang selalu melihat pergumulan dalam standar yang sangat berat. Ada juga yang bisa melihat bahwa pergumulan itu masih bisa diatasi. Tetapi kita mau berfokus kepada bagaimana kita hidup di dalam pergumulan itu untuk tetap mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kalimat ini, kalimat yang diucapkan oleh Nebukadnezar yang coba kita renungkan juga, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah, kalau kita mau mencoba merenungkan kalimat ini lalu di dalam pergumulan itu kita juga mendapatkan kalimat yang sama. Dewa manakah yang dapat melepaskan kita dari pergumulan hidup?
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar dua hal dari bagian ini. Ketika kita menghadapi pergumulan, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu secara detail dalam kehidupan kita. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu, yang setiap saat kita naikkan kepadanya. Ya, kita mau belajar yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tekanan hidup itu kalau kita tidak hati-hati akan menantang runtuhnya iman kita. Tekanan hidup itu akan menantang runtuhnya iman kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, menjalani hidup memang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan. Namun tidak seorang pun dapat berkata bahwa saya akan menghindari tantangan. Selama kita masih hidup di dunia, tantangan hidup itu selalu ada. Siapapun orangnya. Nah, bahkan tidak ada yang bisa berkata bahwa saya tidak mau bertemu dengan tantangan. Dia akan selalu bertemu sepanjang kita masih menjalani hidup di dunia ini. Selama hidup di dunia ini tidak ada manusia yang dapat menghindari yang disebut dengan pergumulan, entah itu berat ataupun ringan. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah tantangan kita yang paling nyata hari ini adanya COVID-19? Yang pada akhirnya juga mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ketika kita menjadi umat di dunia ini, menjadi masyarakat di tengah-tengah bangsa, atau kita hadir dalam komunitas yang disebut dengan gereja, kita diperhadapkan dengan wabah ini Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini adalah satu pergumulan manusia yang sungguh sangat berat. Belum lagi mungkin ada di antara Bapak Ibu dan Saudara, karena pergumulan ini harus terpengaruh terhadap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang sedang menghadapi pergumulan ini, juga berada dalam kondisi yang sakit. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, yang jadi pertanyaan dan juga perenungan kita, bagaimana caranya menghadapi dan merespon tantangan itu. Apakah kita mau menyerah? Lalu kita berkata bahwa ya sudah, kalau memang kondisi ini saya menyerah terhadap tantangan apapun yang terjadi, saya menyerah. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita belajar dari kawan-kawan kita di dalam cerita Alkitab ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia diperhadapkan kepada situasi yang sulit juga pada saat itu. Saya akan berkata, kalau Bapak Ibu dan Saudaraku masih ingat dengan sebuah istilah lama, kalau ketemu orang-orang yang jahat, biasanya dianalogikan begini, kamu pilih harta atau nyawa, begitu ya. Jadi seringkali orang berpikir, ya daripada kehilangan nyawa lebih baik saya serahkan harta, begitu ya. Daripada kehilangan harta lebih baik saya juga sekaligus kehilangan nyawa. Itu adalah pilihan manusia Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, di dalam kondisi ini Sadrak dan Mesak dan Abednego juga diperhadapkan bahwa jika ia memilih iman mereka kepada Allah, mereka akan mati. Jika mereka memilih Tuhan ketimbang memilih Nebukadnezar, mereka juga akan mati. Tetapi kalau mereka memilih untuk hidup, mereka harus menyembah kepada patung atau dewa yang ada di kerajaan Nebukadnezar. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kertakan Raja Nebukadnezar dalam ayat yang ke-15. Dia berkata, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ada satu ancaman yang luar biasa, dan bukan ancaman yang main-main Bapak Ibu dan Saudara. Bayangkan ketika dalam kondisi itu, kehadiran saudara kita atau tokoh yang luar biasa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di dalam kerajaan yang penuh dengan prajurit yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan mau tidak mau harus memberikan satu pernyataan dan komitmen. Dia mau ikut kepada Nebukadnezar atau mempertahankan iman. Nah, ada pilihan yang sulit. Tekanan hidup itu seringkali menantang runtuhnya iman.
Demikian juga dalam hidup kita ada begitu banyak tantangan hidup Bapak Ibu dan Saudara. Yang kalau kita tidak hati-hati, yang kalau kita tidak belajar dari ketiga tokoh ini, bahkan juga ada salah satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Daniel, pada akhirnya dibuang ke dalam gua singa. Tekanan hidup itu akan menantang kita, yang pada akhirnya kalau kita tidak memiliki prinsip iman, kita akan mengalami yang disebut dengan runtuhnya iman kita. Akhir dari ketekunan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-22, 25, dan 28. Kemudian terkejutlah raja ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian, karena mereka tidak mau taat kepada Raja Nebukadnezar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Di dalam tekanan itu mereka tetap percaya kepada Allah. Mereka punya prinsip bahwa sekalipun kami dimasukkan ke dalam perapian, sekalipun kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, kami tetap akan percaya dan setia kepada Allah. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara ayat yang ke-24, 25, dan 28. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana dengan kita? Saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara pergumulan apa yang Anda rasakan hari ini. Tetapi satu yang pasti, bahwa ketika hidup kita ditantang, apakah kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan, atau kita mengikuti setiap jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia? Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup tekun di dalam Allah, mari kita melihat, kita pun akan berkata di akhir daripada perjalanan hidup kita, di akhir dari pergumulan hidup kita, kita pun akan berkata, terpujilah Tuhan yang senantiasa memberikan kebaikannya atas hidup saya. Bukankah hal yang sama juga dikatakan oleh Raja Nebukadnezar? Di sana dikatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena dia sudah melihat bahwa betapa luar biasanya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia sanggup menolong hamba-hambanya ketika berada dalam tekanan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara kita pun juga akan berkata, terpujilah Allah yang senantiasa memberikan kebaikannya atas hidup saya. Karena di akhir daripada pergumulan Bapak Ibu dan Saudara, ada sukacita yang selalu Tuhan siapkan untuk saya dan Bapak Ibu. Yang kedua, kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudaraku. Kedua adalah prinsip hidup menantang bangkitnya iman. Saya kira yang pertama tadi Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar bahwa prinsip hidup itu menantang runtuhnya iman. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak runtuh, tetapi tetap kuat. Dan pada akhirnya prinsip hidup itu menantang bangkitnya iman. Saudaraku, tidak mudah menjalani sebuah pergumulan yang akhirnya membuat kita justru makin kuat di dalam Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan yang membawa kita kepada keyakinan dan prinsip yang kuat untuk bangkitnya iman di dalam hidup kita. Kita semakin memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kondisi hari ini membawa kita kepada pilihan hidup. Bahkan ada begitu banyak mungkin tawaran-tawaran yang membawa kita untuk meninggalkan Tuhan supaya kondisi hari ini kita bisa menikmatinya. Mungkin ada yang sedang sakit, lalu sudah berkali-kali ke dokter, sudah berdoa lama tetapi tidak sembuh-sembuh. Lalu datanglah sebuah tawaran yang pada akhirnya mengatakan kepada kita, kamu bisa sembuh asal meninggalkan Tuhan. Itu adalah satu pilihan Bapak Ibu dan Saudaraku. Iman versus materi itu juga pilihan.
iman versus kekuasaan, iman versus hawa nafsu, bahkan iman dan juga kenikmatan dunia ini, Bapak Ibu dan Saudaraku. Seringkali kita diperhadapkan kepada satu pergumulan, bahwa dalam pergumulan itu pun kita diperhadapkan dengan satu prinsip, bahwa apakah kita tetap setia kepada Tuhan tetapi kita hidup dalam pergumulan, ataukah kita mau meninggalkan Tuhan tetapi kita lepas dari pergumulan itu, bahkan menikmati yang namanya kelepasan. Tetapi saya tidak yakin Bapak Ibu dan Saudara bahwa itu adalah kelepasan yang selama-lamanya. Itu adalah kelepasan sementara yang pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, apakah dengan mudah kita dapat melalui satu pergumulan hidup? Lalu kita seringkali berkata bahwa puji Tuhan saya dapat melalui pergumulan hidup itu. Tidak. Tidak segampang itu, Bapak Ibu dan Saudaraku. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mengalaminya. Ada satu tekanan hidup yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menjadikan pergumulan yang berat itu agar iman kita makin kuat. Mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya keyakinan yang kuat ketika menghadapi pergumulan hidup. Dia tidak kompromi dengan pergumulan itu. Dia tidak kompromi dengan tawaran yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan kita pun juga mau belajar hari ini. Mungkin ada begitu banyak tawaran untuk menolong kita, melepaskan kita dari pergumulan, tetapi kita meninggalkan Tuhan. Apakah kita memilih tawaran itu atau tetap setia kepada Tuhan? Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya keyakinan, mereka punya iman yang kuat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Satu komitmen yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Saya ketika membaca bagian ini, saya merenungkan satu hal. Mungkin karena saya tidak hidup dalam pergumulan itu. Lalu saya berkata puji Tuhan karena mereka bisa melaluinya. Tetapi apakah saya sanggup seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika hidup di dalam pergumulan itu? Belum tentu. Tetapi yang membuat saya sanggup Bapak Ibu dan belajar dari mereka adalah mereka mengandalkan Tuhan. Mereka hidup di dalam iman kepada Tuhan. Dan itu yang juga memberkati saya. Dan saya yakin memberkati Bapak Ibu dan Saudara juga. Bahwa mari kita terus mengandalkan Tuhan. Ada prinsip hidup yang sulit untuk diambil. Prinsip hidup yang menantang bangkitnya iman. Tetapi kunci kemenangan dan keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan iman yang tidak goyah dengan berbagai macam pergumulan hidup. Ada begitu banyak tantangan hidup hari ini yang kita hadapi pun sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cuman mungkin bisa situasinya sama. Pergumulannya berbeda. Tetapi situasi yang menekan pun sama. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu dan Saudara? Apakah pergumulan hidup hari ini membuat kita memiliki prinsip bahwa ini menantang iman saya supaya iman saya semakin kuat? Bapak Ibu dan Saudaraku, akhir dari ketekunan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dan kemenangan kita sekalian, kemenangan kita hari ini bagi kita yang memiliki iman yang terus percaya kepada Tuhan sekalipun pergumulan itu banyak, adalah di dalam ayatnya yang ke-28. Mari kita melihat kata-kata yang diungkapkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan kita pun juga akan berkata demikian. Karena Allah kita luar biasa. Kita akan berkata begini. Terpujilah Allahku, sebab Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan menolak kenikmatan dunia yang meminta tubuh mereka yang memujanya dan tidak menyembah Allah manapun kecuali Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudaraku, masihkah kita berkata bahwa terpujilah Allah?
karena Ia telah memelihara hidup kita. Bahkan dalam setiap pergumulan, bahkan Ia telah memberikan anugerah keselamatan yang luar biasa terhadap saya dan Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita punya pengharapan pasti kepada Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jalani pergumulan hidup kita dengan terus mengandalkan Tuhan. Dengan terus berkata bahwa saya tetap akan percaya dan menaruh iman saya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini saya mencoba memberikan kesimpulan. Ada 2 kemenangan iman orang percaya di dalam renungan kita malam hari ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara adalah kemenangan atas pergumulan. Kita akan mampu melewati pergumulan hidup karena kita mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kemenangan iman yang terus menjadikan Allah sebagai yang utama. Bapak Ibu dan Saudaraku, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menang. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Menang atas segala pergumulan itu. Lalu kita memiliki kemenangan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara dan terus menguatkan Bapak Ibu untuk menghadapi pergumulan hidup hari ini. Mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami telah belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki iman yang luar biasa, sehingga mereka boleh hidup di dalam iman yang terus mempercayakannya kepada Tuhan. Iman mereka tidak runtuh Tuhan, tetapi justru dalam pergumulan iman mereka makin kuat. Kami pun juga belajar hari ini. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari ini menghadapi pergumulan yang berat, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kami percaya bahwa setiap kami yang punya pergumulan itu menaruh pengharapan kami kepada Allah di surga yang punya kehidupan ini, bahwa kami pun akan menjadi orang-orang yang menang. Kami akan menang atas segala pergumulan yang kami hadapi. Dan kami akan menang menjadi orang-orang yang terus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan, siapapun jemaat-Mu hari ini yang sedang menghadapi pergumulan. Pergumulan mereka tentu mungkin berbeda-beda. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong mereka melewati pergumulan hidup ini. Kuatkan mereka Tuhan. Berikan mereka keteguhan iman untuk terus percaya kepada-Mu. Dan dibalik daripada perjalanan hidup kami bersama Tuhan, ada keberhasilan yang menanti kami di masa yang akan datang. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan berkati kami semua. Teristimewa pada malam hari ini ketika kami akan beristirahat. Lindungi seluruh umat-umat-Mu. Lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan mereka boleh membaringkan tubuh mereka dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Setiap mereka yang mungkin bertugas pada malam hari ini, dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, biarlah perlindungan-Mu juga menjadi milik mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah dan doa kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita semua melewati pergumulan hidup. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu.